Setiap harinya selesai produksi rengginang berzat kimia berbahaya, Anggi biasanya langsung mengantarkan rengginang ke kios atau toko langganannya. Para pelanggan pun tak menaruh curiga dengan rengginang buatan Anggi. Untuk mengetahui peredaran rengginang berzat kimia berbahaya, selanjutnya tim Ainis Files membeli secara acak sejumlah produk rengginang yang beredar di pasar. Kami pun melakukan uji lab untuk memastikan sejauh mana rengginang tersebut berbahaya untuk tubuh, mengingat sejumlah bahan kimia tercampur di dalamnya. Ketiga sampel rengginang diuji menggunakan metode kualitatif positif negatif. Nah, dari ketiga sampel tersebut ternyata 2 diantaranya tidak teridentifikasi sebagai pewarna makanan. Tidak teridentifikasi sebagai pewarna makanan, artinya apa? Kemungkinan pewarna tekstil. Nah itu, karena di kami itu standarnya adalah standar makanan, warnanya itu. Jadi 2 tidak teridentifikasi, yang 1 pewarna alami. Kelihatan sekali warnanya gitu merah mencolok gitu kan ya. Nah untuk pewarna di sini juga saya juga akan terlihat sekali kalau menggunakan warna selain makanan gitu ya, terutama tekstil. Nah, kalau borak juga sama, di sini juga ya, menggunakan borak juga. Aduh, ini ya ranginang gitu kan menggunakan boraks gitu. Ada positif 1, 2 negatif gitu ya. Sebenarnya borak itu tidak boleh digunakan dalam ranginang. Boraks dan pewarna tekstil sejatinya bukan untuk dikonsumsi, mengingat keduanya merupakan zat kimia berbahaya. Boraks merupakan senyawa kimia berbentuk kristal lunak dengan nama lain natrium biborat. Boraks sejatinya digunakan untuk industri non-pangan sebagai bahan campuran pembuatan gelas, deterjen, salep kulit, pengawet kayu, dan campuran pupuk tanaman. Sayangnya, boraks sering disalahgunakan oleh pedagang nakal sebagai pengenyal dan pengawet makanan. Lantas, bagaimana ciri-ciri rengginang yang dibuat menggunakan bahan kimia berbahaya? Karena sejauh ini hampir tak dapat dibedakan secara kasat mata. Nah itu, kalau menggunakan borak itu akan curiga gitu ya dari kekompakannya itu. Jadi kayak keras gitu kan ya, keras tapi tidak rapuh gitu. Kan kalau yang dari rengginang yang dari beras ketan biasa itu biarpun keras tapi agak rapuh. Nah, kalau yang sudah digoreng misalkan, kalau yang sudah digoreng justru itu akan rapuh nanti gitu. Tapi menyatu, tapi kalau dimakan itu kriuk gitu. Nah itu, tapi kan nggak boleh borak itu gitu. Itu tetap aja tidak boleh. Nah kelihatan sekali pewarna tekstil itu warnanya akan lebih mengkilat gitu, mencolok gitu ya. Rengginang sejatinya makanan khas yang harus dijaga dan dilestarikan. Dengan adanya tayangan ini diharapkan pemirsa lebih teliti dan berhati-hati jika membeli rengginang sebagai oleh-oleh untuk orang tercinta di rumah. Jangan sampai penikmatnya menjadi korban dari oknum pembuat rengginang nakal yang tega merusak cita rasa rengginang sebenarnya. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.